Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pertemuan pertama jaringan komputer. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian jaringan sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi kita harus mengerti jaringan itu apa. Jaringan itu adalah sekelompok sesuatu yang memiliki struktur yang sama dan bertindak bersama-sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, di sini karena ini membahas jaringan komputer, maka kita harus mengerti jaringan komputer itu apa. Nah, kita sudah mengetahui jaringan komputer itu adalah itu tadi. Nah, sekarang kita akan mengetahui jaringan komputer adalah sekumpulan komputer maupun perangkat lain yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara yang berupa kabel maupun nirkabel. Kemudian yang nomor 2, jelaskan tentang topologi jaringan dan berikan minimal 3 dari macam-macam topologi jaringan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer atau representasi geometri dari hubungan antar perangkat. Bisa itu terminal komputer, repeater, atau bridges yang satu dengan yang lain. Kemudian macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi ini menggunakan kabel pusat sebagai media utama dari jaringan. Bisa kita lihat di sini gambarnya, saya perbesar. Nah, di sini ada satu kabel yang dimana dihubungkan antara server maupun komputer atau klien, dan ada printer di sini juga. Nah, ini dihubungkan cuma satu kabel, tidak ada pusatnya, cuma dihubungkan oleh satu kabel. Kemudian kita karena telah mengetahui apa itu topologi bus, maka kita pasti bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari topologi bus. Kelebihannya itu sangat sederhana, jangkauan tidak terbatas, tidak diperlukan pengendali pusat karena hanya satu saja tadi. Kemudian kekurangan dari topologi bus ada beberapa, yaitu yang pertama, jika trafik tinggi dapat menyebabkan kemacetan. Yang kedua, diperlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Nah, yang ketiga, keamanan datanya kurang terjamin karena tidak ada pengendali pusatnya. Seperti itu. Kemudian ada topologi star. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, topologi star ini menggunakan sebuah terminal sentral atau pusat yang menghubungkan ke seluruh klien. Ini gambarnya. Nah, di sini ada pusatnya, yaitu sebagai perantara atau sentral untuk jaringannya. Seperti ini gambarnya, ini ada servernya, kemudian ini adalah klien-kliennya, dan di sini ada printer. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu topologi star, kita pasti akan bertanya kelebihan dan kelemahannya itu apa. Maka kelebihan dan kelemahan dari topologi star adalah seperti ini. Kelebihannya yang pertama itu keamanan datanya tinggi karena ada pengendalinya, kemudian mudah diandalkan dan dapat dikendalikan karena ada kabel pusatnya tadi. Kemudian yang kekurangannya yaitu jika trafik padat dapat menyebabkan lambatnya jaringan. Jadi jika ada banyak klien yang menggunakannya, maka jaringan tersebut menjadi lambat. Kemudian yang kedua, sangat bergantung pada perangkat kendali. Maksudnya itu karena ada kabel pusatnya, maka sangat bergantung pada pusatnya itu. Kemudian yang ketiga, boros dalam penggunaan kabel. Nah, karena tadi kan setiap ini gambarnya, ini tadi kan gambarnya seperti ini, kan ada banyak kabel, memerlukan kayak banyak kabel, jadi masing-masing dihubungkan oleh kabel pusat dan dipusatkan satu pusat di tengah atau sentral. Nah, kemudian yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi yang menghubungkan komputer di dalam satu loop tertutup sehingga data dapat berjalan dari komputer ke komputer yang lain hingga ke komputer yang dituju dengan satu arah. Baik itu bisa ke kanan ataupun ke kiri, tapi itu satu arah. Di sini gambarnya, jadi berbentuk seperti ring atau cincin ya bahasa Indonesianya. Ini berbentuk seperti ini, lingkaran. Di sini komputernya itu saling kayak tertutup gitu, dihubungkan dengan kabel tertutup. Nah, kelebihan dan kelemahan dari topologi ring. Yang pertama, kelebihannya yaitu kecepatan pengiriman tinggi karena langsung bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi tapi
trafik satu arah. Kemudian dapat melayani trafik yang padat. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan host sehingga relatif murah. Maksudnya host itu kayak yang tadi sentral, tidak memerlukan sentral, jadi relatif murah. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, perubahan jumlah perangkat sulit, karena jika ditambah perangkat lain maka nanti kan butuh kabel lain, kemudian untuk menghubungkannya tuh jadi sulit gitu antara komputer lain dengan komputer yang lainnya. Kemudian yang kedua, kerusakan di media pengirim dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Kemudian yang ketiga, kerusakan salah satu perangkat dapat menyebabkan kelumpuhan jaringan. Jadi misalnya ada salah satu perangkat yang rusak, itu bisa menyebabkan jaringannya menjadi tidak bisa digunakan, kelumpuhan jaringan. Kemudian yang keempat, ada topologi mesh. Topologi ini digunakan untuk seperti ini gambarnya. Topologi ini menghubungkan setiap komputer dengan kabel tunggal. Jadi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dihubungkan oleh kabel ini, seperti ini satu. Misalnya ini ya, komputer yang ini yang atas dihubungkan dengan semua komputer, baik komputer ini maupun dihubungkan ke komputer ini, dihubungkan dengan komputer ini maupun di sini. Jadi seperti itu. Jadi bisa langsung, sehingga pengiriman datanya itu langsung mencapai tujuan tanpa melalui media perangkat lain. Kelebihannya dari topologi mesh yaitu pengiriman data dapat secara bersamaan. Dan yang kedua, pemecah masalah lebih mudah. Kemudian yang ketiga, jika gangguan salah satu jaringannya, maka tidak akan menyebabkan gangguan karena masing-masing dihubungkan oleh kabel antara komputer dengan komputer yang lain. Kemudian yang keempat, menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Kemudian kekurangannya itu yang pertama, membutuhkan lebih banyak hardware jaringan. Kemudian yang kedua, instalasi dan konfigurasi lebih rumit karena membutuhkan banyak kabel tadi ya. Maka yang ketiga, ini instalasinya biayanya tuh cukup tinggi karena memerlukan banyak kabel. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nah, tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid untuk IP 172.30.5.0/19. Nah, untuk menjawabnya yaitu ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui IP ini tuh termasuk kelas apa, kelas A, B, atau C. Dari sini karena garing 19 itu merupakan network prefix, nah maka itu termasuk kelas B. Kelas B itu karena rentangan network prefixnya adalah antara 16 sampai 23. Nah, karena sudah mengetahui bahwa ini kelas B, maka nanti yang berubah adalah 2 oktet terakhir. Yang diubah adalah oktet yang ini, yang kedua terakhir, 2 oktet terakhir. Kemudian kita harus menjadikan prefix 19 ini menjadi bentuk biner. Nah, ini bentuk binernya seperti ini. Setelah kita mengetahui bentuk binernya, maka kita harus bisa mengetahui bentuk desimalnya, yaitu 255, 224. Nah, kemudian kita harus menentukan jumlah subnetnya. Nah, jumlah subnetnya itu adalah 2 pangkat X rumusnya, dimana X itu merupakan broadcastnya tadi ya. Nah, 2 oktet terakhir ini yang angkanya bernilai 1, kan ada 3. Nah, cuma ini kan yang ada 3, maka 2 pangkat X, 2 pangkat 3. Di 2 oktet terakhir di 2 oktet terakhir yang ada angka satunya ada 3, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian untuk menentukan jumlah host per subnet itu kebalikan dari 2 pangkat X, yaitu 2 pangkat Y. Nah, 2 pangkat Y itu didapat dari ini tadi, kan 2 oktet terakhir ini. Tadi yang dihitung kan angka satunya, nah sekarang yang dihitung adalah angka nolnya. Nah, ini kan oktet itu kan 8, maka tiap ini tuh ada 8. 8 tambah 8 adalah 16. Nah, karena dikurangi ada satunya ada 3 ini, maka 16 dikurangi 3 adalah 13. Y nya adalah 13. Nah, ini 2 ini dikurangi 2 itu kenapa? Karena nanti yang satu sebagai network, yang satunya lagi menjadi
jadi dikurangi 2. Nah, 2 pangkat 13 adalah 8192, dikurangi 2 adalah menjadi 8190 host. Nah, untuk menentukan blok subnet adalah 256. Nah, 256 ini didapat dari ini tadi 255 itu kan kalau dikurangi 1 ya, maka yang benar adalah lanjutannya, maksudnya setelah 255 kan 256, yaitu adalah ketetapan untuk B, kelas B, dikurangi subnet maxnya. Nah, subnet maxnya adalah 224. Lah 224 ini dari mana? 224 ini dari ini adalah subnet max untuk kelas B dan untuk prefix 19. Jadi adalah 224. Nah, oleh karena itulah untuk mencari blok subnet adalah rumusnya 256 dikurangi 224, hasilnya adalah 32. Maka subnet selanjutnya adalah kelipatan dari 32 sampai 224. Jadi subnet lengkapnya kita bisa data itu ada 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Nah, totalnya ini adalah ada 8, benar kan? Nah, kemudian untuk mencari alamat host dan broadcast yang valid, tinggal didata dari network yang telah kita blok subnetnya tadi, yang telah dicari. Nah, ini ada 0 dan kelipatan 32. Nah, ini cuma diganti 2 oktet terakhirnya, ininya 2 oktet terakhir diganti 0, 32 sampai 224. Kemudian di range IP nya cuma tinggal ditambah 1. Saya ini 30.00 di sini jadi 30.1. Kemudian di sini menjadi 31.254. Jadi yang berubah cuman ininya 2 oktet terakhir. Nah, 31 itu dari mana? 31 dikurangi dari 32 ini dikurangi 1 oktet, maksudnya dikurangi 1, kedua dikurangi 1, maka hasilnya ada 31 sebelumnya. Kemudian 254 di sini adalah broadcastnya jadi 255 karena broadcast itu alamat IP yang terakhir, jadi 255. Kemudian kalau yang di sini ininya 32.00 ini menjadi 32.1, kemudian di sini menjadi 63.254, yaitu dari sebelum ini 64 dikurangi 1 adalah 63. Kemudian ini semua adalah 254, semuanya sama 254 akhirannya, dan ininya juga akhirannya itu 1, akhirannya dari ini sampai ini itu 1. Kemudian hanya yang berubah ada ininya oktet, 2 oktet terakhir menjadi kelipatan 32. Kemudian broadcastnya itu juga yang di sini IP-nya itu berubah menjadi sebelumnya dikurangi 1, maksudnya 32 dikurangi 1 menjadi 5. Kemudian 64 kan di sini 64 dikurangi 63 adalah dikurangi 1 adalah 63. Kemudian di sini 96 dikurangi 1 adalah ini menjadi 95. Kemudian 128 di sini, maka di sini akhirannya adalah 127. Kemudian di sini akhirannya adalah networknya adalah 160, maka di sini akhirnya adalah 159. Kemudian di sini adalah 192, maka di sini adalah 191. Kemudian yang di sini adalah 224, maka yang di sini adalah 223. Nah, di sini kenapa nggak ada? Karena itu sudah paling terakhir, yaitu 255. Kan kayak yang di sini notes 255 akhirannya, di sini 255 adalah yang paling terakhir. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, yang pertama kita login sebagai user root, lalu if config, kita ubah interface-nya, network interface-nya, alamat IP-nya menjadi seperti di soal, yaitu 192.1.160.30/24. Nah, setelah itu seperti ini, lalu kita restart networknya. Setelah itu if config ternyata belum bisa, kita paksa untuk restart dengan mengetikkan seperti ini, kemudian restart,
lalu info config ternyata sudah berubah alamat IP-nya, lalu kita ketikkan default ISC/DHCP server. Nah, ini interface-nya adalah nama interface kita np0x3, lalu ketikkan seperti ini untuk membuat subnetnya. Dan pertama yang autoritatif ini kita aktifkan, lalu kita buat subnet, custom subnetnya dengan IP networknya yaitu 30.0 seperti pada soal 192.168.30.0, lalu ringnya yaitu antara 1 sampai 9. Lalu itu kita ketikkan seperti yang di atas, default listing 500 dan mass listing 7.200. Jangan lupa titik koma. Setelah itu ketikkan di bawah host Fantasia, ketikkan host client-nya untuk mengcustom host client. Client 1 namanya. Di sini kita untuk menyeting IP client. Nah, Ethernetnya harus if config dulu di Ubuntu dashboardnya. Lalu kita sudah milih, nah, kita harus DHCP dulu interface-nya. Nah, setelah ternyata sudah selesai, lalu ini adalah untuk hardware Ethernetnya 08.00 dan seterusnya itu. Jangan lupa titik koma. Lalu kita setting menjadi fixed address-nya klien tersebut menjadi titik 9 yang terakhir. Oke, lalu kita restart ISC/DHCP servernya. Nah, setelah itu kita restart juga di Ubuntu-nya, network interface-nya kita restart. Kita tunggu. Ya, ini sudah selesai. Lalu kita reset antara Ubuntu server dan Ubuntu desktop. Salah, kita power off. Nah, di sini networknya kita ganti menjadi bridge adapter, yang Ubuntu desktopnya juga kita ganti menjadi bridge adapter. Lalu kita on-kan keduanya supaya cepat saya skip. Nah, ini kita login di Ubuntu servernya, kita cek if config-nya sudah berubah, IP address-nya seperti itu. Lalu yang di sini Ubuntu desktopnya, if config, nah, ternyata sudah berubah IP address client-nya menjadi yang kita setting tadi, yaitu 30.9. Kita ping. Nah, ternyata sudah bisa terhubung. Kemudian kita ping yang di servernya, apakah sudah bisa terhubung juga atau tidak. Nah, sudah bisa. Seperti itu.